Halo semua, Eh, di video kali ini saya akan berbagi tentang referensi data obligasi. Jadi di video sebelumnya saya sudah berbagi tentang bagaimana cara mendapatkan harga saham, ada yang dari website Yahoo Finance, ada yang dari website IDX, kemudian ada juga data reksadana yang kita ambil dari OJK. Nah, tentu tidak lengkap kalau kita bilang pasar modal itu tidak ada data obligasi. Ya. Nah, cuman perlu saya kemukakan di sini, data obligasi itu agak berbeda dengan data saham. Jadi, kalau kita mau cari harga obligasi historis yang dapat tersedia secara gratis ya dan juga resmi, basically sampai dengan video ini saya buat yaitu di bulan Juli 2021 belum ada. Ya, jadi kalau kita ingin mencari data obligasi itu lebih kepada misalkan detail daripada obligasi tersebut, mulai dari kuponnya, jatuh temponya, ratingnya, dan sebagainya. Nah, di mana kita bisa mencari data obligasi? Basically ada 3 website yang bisa kita pakai. Ya. Pertama, kita ke website Bursa Efek Indonesia, idx.co.id. Ya. Saya buka tab baru lagi. Bapak Ibu juga bisa ke ibpa.co.id. Ya, IBPA ini Indonesian Bond Pricing Agency, tapi setahu saya juga mereka dalam proses perubahan atau mungkin sudah selesai berubah nama menjadi Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI. Ya. Nah, di kesei.co.id juga kita bisa cari ya, www.kesei.co.id. Jadi ada 3 website ya. Jadi ada IDX, ada IBPA, coba lagi, ibpa.co.id, dan juga kesei.co.id. IBPA ini masih loading, kita tunggu saja. Nah, kalau di bursa, bagaimana cara cari datanya? Bapak Ibu bisa ke data pasar, ya. Kemudian obligasi dan sukuk di sebelah sini kita pilih obligasi dan sukuk korporasi. Nah, di sini kalau saya klik semua, sambil kita tunggu, nah akan keluar kode obligasinya, kemudian namanya, kode penerbitnya, tanggal jatuh tempo, dan rating. Ya, saya coba pakai annotation dulu. Ya. Nah, obligasi secara umum ada 2. Ada obligasi, ada MTN. Bedanya apa? Kalau obligasi itu diterbitkan dan ditawarkan dalam mekanisme penawaran umum, yaitu ditawarkan kepada publik dan dimiliki oleh lebih dari 50 orang. Kalau MTN itu ditawarkan tidak melalui mekanisme penawaran umum. Jadi ditawarkannya sebatas ke internal saja, ke maksimal 49 pihak saja, seperti itu. Makanya dia punya kewajiban pengungkapan data tidak selengkap seperti halnya kalau kita berbicara obligasi. Kalau dari sisi resiko gagal bayar, menurut saya sama saja. Ya, jadi kalau misalnya suatu perusahaan bisa gagal bayar, maka MTN-nya bisa gagal bayar, obligasinya juga bisa gagal bayar. Jadi yang membedakan memang di prosesnya. Jadi kalau MTN, proses penawarannya ke investor tertentu, maksimal 49 pihak, sehingga kalau kita mau beli, biasanya dokumentasinya lebih banyak daripada dokumentasi dibandingkan kalau kita membeli obligasi. Karena memang ada ketentuan dari OJK, investornya harus memahami dulu. Ya. Nah, kalau sini kita klik ya, ada cukup banyak di sini. Bisa saja ada satu perusahaan, dia ada obligasi, dia juga ada MTN, seperti itu. Kemudian ada rating dari Pevindo. Cuma saya tidak tahu seberapa update gitu ya. Memang kalau lebih update kita bisa ambil dari Pevindo. Nah, datanya seperti ini. Kalau kita pilih data pasar, obligasi surat berharga negara, ya kita klik semua. Nah, ini adalah ada surat perbendaharaan negara. Biasanya ini seperti yang jangka pendek. Ada ORI, ya, yang kita tahu. Ada SBSN, ya surat berharga syariah negara.
Kemudian ada sukuk retail, jadi itu semacam ORI tapi versi syariahnya. Ya. Kalau SPN ini, kalau kita lihat jatuh temponya jangka pendek semua seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi sampai misalnya lebih dalam, nah ini VR, variable rate, kalau FR ini fixed rate. Ya, jadi ini adalah kode-kode obligasi yang ada. Yang biasanya lebih banyak ditransaksikan kalau kita beli di bank, kita beli di sekuritas, itu adalah obligasi dengan seri FR atau fixed rate. Ya. Kemudian kalau misalkan untuk yang retail ya kita tahunya sukuk. Kalau VR ini sangat jarang ditransaksikan setahu saya, dan memang hanya kalangan terbatas. Ada juga yang US dollar, nilai yang beredar dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah data obligasi pemerintah dan obligasi korporasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau di IBPA seperti apa? Ini masih, saya coba buka lagi. IBPA. Nah, sudah keluar. Ya. Nah, kalau di IBPA ini sesuai dengan namanya ya, penilai harga efek, dia ada harganya. Cuman kalau kita ingin mengakses harga historisnya, ini harus berbayar. Jadi kalau misalkan kita pengguna yang non berbayar, tampaknya agak sulit. Lagi pula kalau pendapat saya, harga obligasi memang ada, ya, bisa juga ditarik historisnya 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Tapi dia memiliki ciri yang berbeda dengan saham. Saham tidak ada jatuh tempo, reksadana tidak ada jatuh tempo, obligasi ada. Jadi walaupun ada harganya bisa kita hitung, mungkin diaplikasikan suatu rumus tertentu, belum tentu cocok. Kenapa? Karena kita menggunakan satu rumus yang digunakan untuk menganalisa instrumen investasi yang ada jatuh tempo dengan instrumen investasi yang tidak ada jatuh tempo. Ya, jadi itu tentu berbeda. Nah, jadi apa nih bisa yang kita ambil, Bapak Ibu, teman-teman, ke data pasar surat utang, bond master, ya, pilih obligasi dan sukuk pemerintah. Nah, di sini dia lebih lengkap ya. Jadi sudah langsung, maksudnya tampilannya mungkin lebih mudah dilihat. Currencies ya. Jadi kalau dia dolar ya ada USD-nya, United States Dollar. Tapi kan kita kalau lihat di bursa kan satu-satu. Nah, kemudian ada SPN ya, VR dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ada originated amount ya. Jadi mungkin ini dalam juta mio ya. Jadi mengacu kepada jumlah yang dia terbitkan berarti 1,5 triliun, 2,4 triliun. Nah, kemudian outstanding amount ya. Outstanding amount ada yang 10 triliun, 2,4. Jadi kadang-kadang obligasi itu bisa di tengah-tengah pemerintah terbitkan lagi. Jadi misalkan dia terbit 1,5 triliun, dalam perjalanannya dia terbitkan lagi, bisa juga dia tarik sebagian atau dia lelang kembali. Maksudnya dia beli kembali seperti itu. Ya, jadi kalau untuk saham mungkin ini seperti apa ya, listed shares-nya kali ya. Jadi jumlah beredar. Nah, jadi angkanya kita bisa lihat ya, seri-serinya ya. Dan ini ada kupon, berarti besaran kupon yang diberikan oleh obligasi tersebut. TTM ini bukan teman tapi mesra ya, tapi time to maturity. Jadi waktu hingga jatuh tempo dalam tahun. Kalau dia 5, berarti FR37 ini akan jatuh tempo berdasarkan hari ini adalah 5,16 tahun lagi, atau lebih tepatnya 15 September 2026. Detailnya kita bisa klik. Ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. FR, fixed rate, izinnya, bond name-nya, country code-nya, issuer-nya, ABS type-nya, ya, seniority-nya, dan seterusnya. Ya, kemudian ada outstanding, day basis-nya. Ini nanti kalau kita membuat model di Excel untuk menghitung harga obligasi, ini akan terpakai. Yang nanti akan saya jelaskan dalam video-video yang akan datang. Nah, IBPA ini punya kelemahan, tidak bisa di copy paste. Coba kalau saya blok, dia tidak bisa. Kalau saya klik kanan, dia juga keluar seperti ini. Jadi memang datanya lebih lengkap, tapi kalau kita mau copy paste pindah ke Excel nggak bisa. Apakah ada alternatif yang lain? Nah, kita bisa coba lihat di Kesei.
KSE ini Custodian Central Efek Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ke data ya, ke ini dia layanan ya, efek terdaftar. Nah, di sini juga ada saham, waram, HMTD, obligasi korporasi, pemerintah. Nah, kalau kita klik obligasi korporasi di sini, nah selanjutnya juga dia akan keluar data seperti ini. Ya, di sini lebih enak bisa di search. Misalnya saya mau tahu, misalkan apakah ada obligasi yang dikeluarkan oleh Panin Bank misalnya. Nah, ini bisa keluar obligasi berkelanjutan Panin, semua seri yang Panin ada. Apakah dikeluarkan oleh Astra misalnya. Nah, ini juga langsung keluar, ya Astra Sedaya Finance, dan seterusnya. Ya, kita bisa lihat sampai halaman berikutnya. Nah, kemudian kita juga bisa klik, misalnya ini Toyota Astra Financial Service. Kita klik di sini. Ya, dia juga ada data seperti halnya di IBPA, ya, tapi ini bisa di-copy Bapak Ibu. Jadi kita kalau mau memindahkan data ke Excel, di sini lebih gampang. Jadi Anda tinggal klik kanan, Anda copy saja. Anda pindahkan ke Excel. Walaupun day basis-nya dia tidak tampilkan, tapi kalau di IBPA ada ya. Tapi gampang kok, karena standarnya sama semua. Nah, kalau obligasi pemerintah, kita lihat, ini juga sama. Datanya seperti ini. Kemudian MTN. Ya. MTN juga tadi 1-2 di sini lengkap semua. Jadi kita bisa langsung mencari datanya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di KSE ini tidak ada rating. Jadi kalau misalnya mau digabung, ya mungkin data dari KSE, kita gabung dengan data dari Bursa Efek. Misalnya contoh, saya pakai obligasi korporasi, ya. Nah, kemudian saya tampilkan misalkan 100 data, seperti ini, akan muncul cukup banyak ya. Nah, di sini sampai 8, berarti kurang lebih ada 700-an obligasi korporasi di Indonesia. Saya copy. Klik kanan, copy. Saya pindahkan ke Excel. Ya, copy paste. Memang akan seperti itu supaya dia linknya hilang. Paste special match destination formatting. Ya, nah ini akan hilang. Ya. Jadi ini sudah tersusun rapi. Nah kemudian kalau saya mau ada data ratingnya, ya, berarti saya ke websitenya Bursa Efek Indonesia. Ya, saya pilih data pasar, obligasi sukuk korporasi, ya. Nah, prosesnya memang satu-satu ya Bapak Ibu ya, dan karena di sini nggak bisa banyak, jadi kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Misalnya saya pilih 100 juga di sini. Nah, kalau di bursa ini kecampur semua, obligasi, MTN, sukuk kecampur semua. Jadi mungkin memang harus beberapa tahapan. Saya copy, saya taruh di Excel di sini. Ya, sini sudah rapi gitu ya. Nah, data ini kan tidak ada nominalnya, yang bursa. Ini ada nominalnya tapi tidak ada ratingnya. Jadi saya bisa menggunakan fungsi rating untuk ini VLOOKUP. Ya. Saya pilih pakai seri obligasi, kodenya, koma, ya. Kodenya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti kalau dia kodenya sama, saya ambil kolom kelima. Dan false harus persis sama. Nah, kita copy ke bawah. Nah, kalau NA berarti mungkin di sini belum ada. Jadi kita mesti pindahkan dulu. Kalau dia kebetulan sudah ada, berarti AAA. Ya, jadi kita lihat di sini. Ya, jadi misalnya BRI, ya di sini kebetulan belum ada BRI. Jadi kita masih ke websitenya bursa. Ya, kita copy satu-satu lagi. Jadi Anda melakukan 12 kali kalau mau lengkap.
Nah, tapi sekali lagi, data harga obligasi memang tidak tersedia di sini. Jadi analisis untuk obligasi itu mungkin kita pakai yang lain, seperti menghitung harga wajar, menghitung yield, membaca risk premium, ya, constructing yield curve atau membuat yield curve. Nah, itu semua nanti akan saya bahas dalam video-video yang terpisah. Nah, jadi untuk data obligasi adalah seperti ini. Ya, mohon maaf, memang untuk harga itu tidak tersedia, seperti halnya saham ataupun reksadana. Jadi untuk metode analisa, metode penelitian pun menurut saya sebaiknya kita pisahkan. Atau ya kalau memang kita mau menganalisa obligasi, kita analisa dari indeks obligasi atau indeks reksadana pendapatan tetap yang berinvestasi di obligasi. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.